Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan topik yang relevan di masa kini, yaitu masa depan bisnis digital. Next. Sebelumnya perkenalkan saya Ardika Yoga Pradana selaku moderator pada presentasi kali ini dan beberapa teman saya yaitu Fajri Hidayat, Muhammad Rizky, dan Ahmad Fauzianot. Next. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang materi Embedded Finance dan perubahan interaksi konsumen. Apa itu Embedded Finance? Embedded Finance adalah integrasi layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman, dan asuransi langsung ke dalam platform digital non-keuangan seperti marketplace, aplikasi transportasi online, atau e-commerce. Tren ini memungkinkan layanan keuangan hadir langsung dalam aplikasi sehari-hari tanpa harus berpindah ke aplikasi bank atau institusi keuangan lainnya. Selanjutnya, contoh embedded finance. Dalam kehidupan sehari-hari, ada fitur seperti bayar nanti di Shopee atau Tokopedia yang memungkinkan kita mencicil belanjaan tanpa kartu kredit. Hal ini mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan seperti lebih cepat, nyaman, dan tanpa sadar kita telah bertransaksi keuangan lewat platform non-bank. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dan resiko dari embedded finance. Yang pertama itu manfaat praktis, cepat, dan nyaman. Yang kedua meningkatkan inklusi keuangan. Dan yang ketiga menambah sumber pendapatan perusahaan. Selain memiliki manfaat, embedded finance juga memiliki resiko seperti kebocoran data pribadi, ketergantungan pada partner teknologi, dan kompleksitas regulasi dan perlindungan konsumen. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk topik pembahasan kecerdasan buatan, ini saya akan membahasnya sedikit ya. Penggunaan artificial intelligence atau yang disebut dengan AI dalam industri financial technology yang disingkat dengan fintech telah membawa transformasi besar, termasuk efisiensi proses, personalisasi layanan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Namun, di balik potensi besar tersebut, penggunaan AI dalam fintech juga membawa sejumlah risiko dan bahaya yang tidak bisa diabaikan. Nah, beberapa bahayanya diantaranya, pertama ada ancaman keamanan cyber. AI yang mengelola data finansial sangat rentan terhadap serangan cyber. Jika sistem AI ditutupi, maka data nasabah dan aset digital bisa dicuri atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus yang kedua ada pelanggaran privasi data. Penggunaan AI berisiko mengeksploitasi atau membocorkan data tanpa persetujuan pengguna. Terus yang ketiga ada manipulasi dan deepfake. AI bisa disalahgunakan untuk membuat identitas palsu, bio deepfake, atau memanipulasi dokumen finansial yang dapat digunakan untuk fraud. Nah, untuk berikutnya ada beberapa strategi solusi. Untuk bagian ancaman keamanan cyber, kita harus mengamankan data dengan enkripsi end-to-end dan tokenisasi data sensitif seperti nomor rekening untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus untuk ancaman pelanggaran privasi data, itu solusinya pastikan seluruh sistem mematuhi peraturan GDPR yang dari Uni Eropa, Undang-Undang PDP Indonesia, atau regulasi data lokal lainnya. Terus untuk solusi dari manipulasi dan deepfake, kalian bisa gunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi dan memverifikasi keaslian dokumen finansial Anda untuk menghindari penyalahgunaan. Ini adalah kasus PHK dan dampaknya terhadap SDM berbakat. Seperti yang kita tahu, teknologi AI saat ini telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor industri. Namun di sisi lain, penerapannya juga menimbulkan tantangan. Salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja. Salah satu contohnya adalah datang dari perusahaan Microsoft.
yang memutuskan untuk mem-PHK tim pengembangan AI-nya sendiri. Ini menjadi ironis karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya menciptakan AI itu sendiri. Nah, SDM berbakat seperti mereka seharusnya dipandang sebagai aset strategis atau core value dalam perusahaan karena mereka memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong inovasi produk, menciptakan keunggulan yang kompetitif, dan juga memastikan perusahaan bisa beradaptasi dengan disrupsi teknologi di masa depan. Oleh karena itu, keputusan PHK terhadap SDM unggul perlu dilihat lebih jauh, tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dampaknya terhadap masa depan bisnis itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya adalah dampak dari PHK. Kita bakal melihat dampak dari dua sisi stakeholder, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi stakeholder internal, yaitu karyawan dan manajemen. Pertama, motivasi kerja, kerja bisa menurun karena rekan kerja yang mengalami yang kompeten justru diberhentikan. Kedua, ini bisa menimbulkan kerusakan kepercayaan terhadap manajemen. Ketiga, inovasi bisa terhambat karena orang-orang yang merupakan kunci sudah tidak ada. Dan yang terakhir, bisa jadi culture shock, di mana suasana kerja jadi tidak kondusif karena ketakutan akan diberhentikannya kapan saja. Sementara itu, di sisi stakeholder eksternal seperti investor, publik, dan pemerintah, reputasi perusahaan bisa tercoreng di mata masyarakat, apalagi jika dianggap tidak menghargai SDM-nya. Investor mungkin khawatir karena mereka memiliki adanya ketidakstabilan internal, dan bahkan regulator bisa ikut turun tangan jika dirasa ada pelanggaran etika atau hukum ketatanegaraan. Jadi meskipun teknologi AI membawa efisiensi, perusahaan tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak agar tidak justru merusak fondasi manusia yang menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Next. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan topik yang kami pilih, yaitu IoT. Di sini saya menerapkan mind map pada PPT kali ini. IoT itu bisa berupa musik, home lighting, wearable, dan perangkat IoT lainnya. IoT sendiri memiliki arti, yaitu konsep di mana perangkat fisik seperti sensor, alat elektronik, atau mesin dapat terhubung ke internet untuk mengumpulkan, mengirim, dan bertukar data secara otomatis. Tujuan utama IoT adalah mengotomatisasi proses dan mempermudah interaksi manusia dengan teknologi tanpa perlu campur tangan langsung. Next. IoT sendiri memiliki kegunaan dan tantangan. Kegunaannya atau cara implementasi di dalam kehidupan nyata yaitu seperti dalam smart home seperti AC yang menyala otomatis. Yang kedua, di bidang kesehatan, ada alat pengukur detak jantung yang bisa kirim data ke dokter sekaligus. Yang ketiga, di industri, ada pabrik yang bisa dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh. Dan yang terakhir, ada di transportasi, yaitu kendaraan yang bisa dilacak secara real time lewat GPS. Selain bisa mengaplikasikan ke dunia nyata, itu juga ada tantangannya. Yang pertama, yaitu keamanan data dan privasi pengguna tidak begitu safety atau tidak begitu aman. Terus yang kedua, keterbatasan infrastruktur jaringan. Yang ketiga, standarisasi antar perangkat. Yang keempat, konsumsi daya dan efisiensi yang tinggi. Yang kelima, skalabilitas sistem saat perangkat bertambah. Dan yang keenam atau yang terakhir, ada ancaman serangan cyber atau cyber attack. Lanjut.
Dan di sini kenapa saya memilih topik IoT, yaitu dengan alasan dan ketertarikan. Yang pertama, IoT merupakan teknologi yang berkembang pesat dan relevan dengan era digital saat ini. Yang kedua, topik ini menarik karena menggabungkan dunia fisik dan digital dalam satu sistem cerdas. Yang ketiga, IoT banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti smart home, smart health, dan industri otomatis. Yang keempat, pembahasan IoT memberi pemahaman tentang inovasi masa depan dan peluang karir di bidang teknologi. Dan yang terakhir, topik ini menantang dan memotivasi untuk belajar lebih dalam tentang keamanan, jaringan, dan integrasi sistem. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.